Kita lagi menderita, Tuhan hibur kita, saudara. Lalu kita lihat orang lain menderita, kita menghibur dia. Padahal kita ini juga lagi menderita. Penghiburan dari Allah itu melampaui batas, saudara. Amin. Dan itu akan memampukan kita, saudara, untuk tidak hanya dihibur, tapi juga bisa menghibur orang lain juga, saudara. Ya, kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Istilahnya, ini diberkati untuk menjadi berkat. Apa alasan Paulus bisa bersyukur? Karena ada penghiburan dari Allah. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Yang menghibur kami. Jadi dia merasakan penghiburan daripada Allah yang sumber penghiburan itu dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, ini luar biasa. Dihibur oleh sumber penghiburan sejati, saudara. Setelah itu dia pun bisa menghibur yang lain yang ada dalam bermacam-macam penderitaan. Ini istilahnya begini, saudara, diberkati lalu jadi berkat buat orang lain. Ini luar biasa, saudara. Ayat yang kelima, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Apa alasan Paulus begitu kuat? Bahkan Paulus bisa mengucap syukur pada saat keadaan tidak lagi baik-baik, lagi parah, lagi tidak nyaman, saudara. Keadaan lagi bahaya buat dia, tapi dia bisa bersyukur. Alasannya, saudara, karena Paulus dihibur, saudara, oleh Allah atau mengalami penghiburan dari Allah. Ya. Dampak penghiburan dari Allah itu yang tadi saya bilang di ayat yang keempat itu. Dampak dari penghiburan Allah bagi Paulus, Paulus bisa menghibur orang lain yang menderita. Itu luar biasa. Kita lagi menderita, Tuhan hibur kita, saudara. Lalu kita lihat orang lain menderita, kita menghibur dia. Padahal kita ini juga lagi menderita. Penghiburan dari Allah itu melampaui batas, saudara. Amin. Dan itu akan memampukan kita, saudara, untuk tidak hanya dihibur, tapi juga bisa menghibur orang lain juga, saudara. Ya, kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Istilahnya, ini diberkati untuk menjadi berkat, saudara. Lalu yang berikut, dampak dari penghiburan Allah bagi Paulus, ya. Kemuliaan Allah disingkapkan atau dibukakan. Ya. Dalam hal ini Allah dikenal sebagai Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Ayat 3 dibilang, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Orang lain mengenal bahwa Allah itu penuh belas kasihan. Sebelumnya mungkin orang tidak tahu Allah itu penuh dengan belas kasihan, saudara. Tapi dengan apa yang ditunjukkan oleh Paulus, orang juga bisa mendapatkan atau melihat, ya, dan merasakan bahwa Allah itu, saudara, penuh dengan belas kasihan. Bahkan yang berikut, saudara, dampaknya kemuliaan Allah disingkapkan atau dibukakan. Dalam hal ini Allah dikenal sebagai sumber penghiburan. Nah, ini luar biasa, ya. Masih di ayat yang ketiga tadi bilang Allah sumber penghiburan, saudara. Jadi penderitaan yang dialami Paulus menjadi berkat buat orang lain yang menderita, saudara. Ini hal yang luar biasa untuk kita pelajari bersama-sama, ya. Penderitaan yang kita alami masing-masing orang tentu berbeda-beda, tapi anak Tuhan sejati, ya, apapun yang dialami dalam hidup dia tetap mengucap syukur senantiasa, saudara. Dan gaya hidup mengucap syukur itu, saudara, bisa dia rasakan atau dialami. Bahkan orang lain bisa melihat, saudara, bahwa benar dalam diri orang itu Tuhan bekerja. Tipu masalah begitu banyak, tapi Allah bisa hibur dia. Orang lain juga bisa melihat hal itu, saudara. Kalau kita menderita, ya, maka jangan buru-buru protes, marah, ya. Belajarlah untuk bersyukur. Belajarlah untuk mengatakan terpujilah Allah. Kalau ini sering dilakukan, saudara, maka orang lain di sekeliling kita pasti diberkati. Dan ini bisa menjadi langkah awal bagi mereka untuk mengenal Tuhan. Tapi tentu semua ini hanya bisa dilakukan dalam tuntunan Roh Kudus. Apa yang dialami Paulus, dialami juga oleh kita. Apa yang dialami Yesus, dialami juga oleh kita. Maksudnya penderitaan. Tapi ingat, kita tidak akan mengalami penghiburan Allah jika kita tidak mengalami penderitaan, saudara. Semakin kita dibawa dalam penderitaan, kesengsaraan, pergumulan tertentu, semakin kita akan melihat kemuliaan Allah, saudara. Kita akan semakin belajar melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar. Makanya Philip Brooks
Philip Brooks bilang begini, semakin beragam dan beraneka ragam pengalaman seseorang, semakin banyak kesempatan yang dimilikinya untuk mengenal Tuhan, semakin besar pula kesempatan Tuhan untuk menunjukkan dirinya kepadanya. Setiap pengalaman baru adalah kesempatan baru untuk mengenal Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, yang kedua. Apa alasan Paulus bisa bersyukur? Ya. Apa alasan Paulus bisa bersyukur? Yang kedua adalah tentang pengenalan akan Tuhan dan manusia batinia yang dibaharui dari sehari ke sehari. Filipi pasal 3 ayat 10 bilang begini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Apa alasan Paulus bisa bersyukur? Ya karena dia mengenal Tuhan. Kata mengenal itu, saudara, dari kata Yunani ginosko. Yunani ginosko, kalau Ibrani itu yada. Ini bukan pengenalan biasa, saudara. Ini pengenalan yang intim akan Tuhan, saudara. Sehingga betul-betul mengalami Tuhan dalam hidup. Kalau menggunakan kata yada itu seumpama hubungan suami istri, begitu. Jadi sangat intim, sangat dekat. Nah, sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Kalau pengenalan kita akan Tuhan luar biasa dalamnya, intimnya, saya percaya masalah apapun Anda akan tetap bilang, terpujilah Allah. Karena pengenalanmu akan Tuhan benar. Semakin dalam engkau mengenal Tuhan, saudara, penilaianmu akan Tuhan pun pasti benar. Meskipun Tuhan tidak butuh penilaian kita. Dia tidak butuh kita bilang dia baik, dia besar. Dia tidak butuh. Dari dulu dia sudah begitu, saudara. Tapi kalau kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita, ya, pengenalan itu membawa kita kepada satu cara pandang yang benar tentang Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah, kita tidak salahkan Tuhan. Tidak sama sekali. Kita tahu kok Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu luar biasa, saudara. Ya. Lalu di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Ya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rohani semakin gemuk, semakin besar, semakin bertumbuh. Ya. Manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini yang membuat Paulus kuat meskipun ada tantangan. Ini yang membuat Paulus bisa bersyukur meskipun ada tantangan hebat. Amin, saudara. Semakin merosot memang. Tambah umur semakin merosot fisik kita. Saya juga rasa itu, saudara ya. 40 tahun saya kira rasa kuat semua bisa lakukan ini. Kan saya orangnya tuh lakukan tuh banyak hal dalam satu hari. Saya bukan orang yang hanya kerja satu hal lalu duduk. Saya tidak bisa begitu. Semua saya buat. Tapi akhir-akhir ini saya rasa memang capek. Tidak bisa semua dilakukan terburu-buru lagi kayak masih umur 17 tahun. Tidak. Meskipun masih ganteng. Ya atau saya. Tapi begitu loh saudara ya. Semakin hari tambah usia, tambah umur. Ya, tambah fisik makin menurun begitu. Tapi yang paling penting batinia kita. Rohani kita semakin hari semakin kuat, makin dibaharui. Ini yang bikin Paulus kuat dan saya percaya ini pun yang akan bikin kita kuat dan bisa bersyukur apapun keadaan yang kita alami. Yang kedua, dengan cepat ya. Hal yang bisa kita pelajari, yang pertama tadi teladani Paulus mengucap syukur meskipun keadaan tidak baik-baik. Tapi yang kedua juga teladani Paulus dalam hal pengharapan hanya kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Ya, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami kepadanya. Kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Maksudnya Paulus mengalami pertolongan Tuhan kepadanya. Ini saya suka. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara perlu garis bawahi ini kalimat. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Ini luar biasa. Kepada Tuhan kita menaruh pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menaruh pengharapanmu pada uang, jabatan atau manusia siapapun. Jangan, pada Tuhan. Dia pengharapan kita. Amin. Tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Ini kita perlu taruh di otak kita. Bahkan tidak akan jadi siapa-siapa kalau tidak berharap pada Tuhan. Belajar berharap kepada Tuhan. Karena memang Dia sumber pengharapan kita, Saudara. Tidak ada yang lain. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan. Dia tuh sumber pengharapan. Makanya Paulus itu menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena dia sumbernya. Kalau saudara sudah tahu sumbernya tuh Allah. Jangan bicara yang lain. Amin. Kita tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan.
Karena pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu seperti sau yang kuat. Sau itu jangkar, saudara. Kalau kapal-kapal berlabuh, jangkarnya itu dibuang ke dasar laut. Ya, tujuannya supaya kapal itu tidak kemana-mana. Waktu angin itu datang, saudara. Dia tetap di situ, paling ya terombang-ambing tapi tidak kemana-mana karena jangkar sudah di dalam laut, saudara. Tapi ingat, jangkar kita bukan di bumi. Jangkar kita tuh di sorga. Artinya apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, tantangan apapun, pergumulan apapun, tidak bisa menghancurkan kita. Karena jangkar kita itu di sorga. Jangan pernah berharap pada manusia. Jangan. Tuhan paling marah. Jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Yesaya 2:22 mengatakan seperti ini. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Kadang-kadang kan kita begitu toh, kita suka berharap kepada manusia, tenang nanti ini akan ini, tolong ini. Tidak pernah memulai apa-apa tuh dengan Tuhan dulu, berdoa dulu dan yakin bahwa pengharapan saya itu dalam Tuhan. Kadang-kadang kita berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia ini kan banyak kita yang kecewa toh. Diomong lain, bikin lain. Tapi apakah Tuhan omong lain, bikin lain? Kan tidak, saudara. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dia geng tuh waktu dia bernafas. Nafas sudah diambil pulang atau dia mati, geng hilang. Geng apa? Dia bisa berkuasa setelah kematian? Tidak ada. Bahkan dia hidup pun yang berkuasa juga Tuhan, saudara. Jadi mari kita belajar berharap pada Tuhan. Apapun yang kita alami, hadapi dalam hidup kita. Tuhan sumber pengharapan kita. Dalam keadaan seperti apapun yang kita hadapi, pergumulan, penderitaan. Belajar seperti yang Paulus katakan, terpujilah Allah. Biasakan mengatakan terpujilah Allah, saudara. Dan saya berharap itu lahir dari hati kita. Lahir dari hati yang sudah merasakan Tuhan dalam hidupmu. Anda akan lihat kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan bagi kita. Itu luar biasa, saudara. Tuhan menghibur itu lewat apa? Roh Kudus. Dia Parakletos. Dia penghibur kita, dia menghibur kita. Lalu penghiburan yang kedua, lewat firman. Makanya Bapak Ibu, baca firman. Karena di dalam firman Tuhan itu ada perintah, ada larangan. Tapi jangan lupa, ada janji buat setiap kita. Waktu kita ada dalam kekhawatiran, kan firman Tuhan bilang, burung di udara saja saya pelihara kok, apalagi kamu. Amin. Baca firman. Itu yang bikin kita kuat. Kita hadapi tantangan apa, ujian apa. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Itu penghiburan kita. Jadi kita akan mengalami penghiburan Allah. Bisa lewat Roh Kudus. Dan juga yang kedua lewat firman. Baca firman terus menerus, Anda akan lihat Tuhan bekerja dahsyat dan luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin kita baca di Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya selesai. Kiranya khotbah yang sederhana ini memberkati dan menguatkan setiap kita.